Dengan kesempatan hari ini, kami tim pembaca buku karya Dosen Pengaku yang membahas tentang membedah paradigma pendidikan Islam. Yang pertama yang kita ambil dengan bab 4, yaitu hakikat manusia dan pendidikan Islam. Bab 4 dari buku paradigma pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Muhammad Arif membahas hakikat manusia dalam pendidikan Islam dengan fokus pada kajian metodologi pendidikan Islam. Bab 4 berfokus pada berbagai metode pendidikan dalam pendidikan Islam, menekankan perlunya strategi pengajaran efektif yang mewujudkan nilai-nilai Islam. Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dalam kerangka pendidikan Islam. Dalam bab ini penulis menjelaskan dua subtopik utama yaitu hubungan antara manusia dan pendidikan Islam serta bagaimana pendidikan berperan dalam membangun potensi manusia. Tapi seperti yang kita tahu di dalam ini kan di situ ada dua subtema, dua subtopik. Yang pertama ada manusia dan pendidikan Islam, yang kedua pendidikan dalam upaya membangun potensi manusia. Di sebagian pertama, penulis mengungkapkan bahwa manusia memiliki pendidikan yang istimewa sebagai makhluk yang dibentuk Allah SWT untuk menjadi marifat di bumi. Tugas ini tidak hanya mencakup pengabdian kepadanya dari hamba kepada Tuhannya, tapi juga tanggung jawab untuk mewujudkan kehendaknya dalam kehidupan. Manusia diberkahi dengan ruh ilahi yang menjadi sumber potensinya, baik secara spiritual maupun intelektual, memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan memberi manfaat bagi dunia. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, artinya tidak hanya menyebarkan ilmu saja dari A ke B. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter dan moral. Dengan pendidikan yang terarah, manusia diharapkan mampu mengembangkan kreativitasnya, memelihara kehidupan dari kerusakan dan berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Dengan pendekatan ini menjadikan manusia tidak hanya sebagai individu yang terpelajar, tetapi juga pribadi yang berdaya, berguna, bermakna bagi umat dan lingkungan. Yang poin ke B, pendidikan dalam upaya membangun potensi manusia. Pendidikan dalam Islam dipahami sebagai proses integral yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Konsep ini berakar pada fitrah manusia, yaitu kemampuan dasar yang telah dianugerahkan oleh Allah yang memungkinkan individu untuk berkembang sesuai lingkungannya dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Filosofi pendidikan Islam mengintegrasikan aspek teologis dan rasional dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya, pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, etika, dan kesadaran spiritual yang kuat. Pada bab ini, pendidikan diharapkan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Lebih dari itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual menjadi kunci agar individu dapat berkembang secara optimal. Penulis juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan peserta didik, sehingga mereka tidak hanya menjadi pribadi yang unggul, tetapi juga mampu
berkontribusi bagi masyarakat yang harmonis dan beriman. Secara keseluruhan, bab 4 menekankan bahwa hakikat manusia dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan untuk membangun potensi manusia yang seimbang antara aspek intelektual dan spiritual. Pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Cukup sekian dari tim pembedah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Beri Firmananta dan ini teman saya Alif Muhammad Faris. Kami selaku tim pembedah mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari bagian membahas akan membahas mengenai apa yang telah dibedah oleh kelompok pembedah mengenai buku yang mana buku Paradigma Pendidikan Islam pada keempat tentang etika manusia dalam pendidikan Islam. Bagaimana akan dimulai untuk anak-anak saya menurut kesempatan. Baik, terima kasih. Pada bab 4 ini berjudul hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Judul bukunya Paradigma Pendidikan Islam. Buku ini mengeksplorasi berbagai aspek pendidikan dalam konteks Islam. Penulis mengaitkan teori pendidikan dengan prinsip-prinsip agama, memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pendahuluan, penulis menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda seperti krisis moral, individualisme, dan kurangnya pemahaman spiritual. Buku ini dirancang untuk menjadi panduan yang membantu pembaca memahami bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter dan moral individu serta kontribusinya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pada bab 4 berfokus pada hakikat manusia dalam pendidikan Islam dengan pendekatan ontologi, yang berarti penulis membahas sifat dan eksistensi manusia dari sudut pandang Islam. Penulis menguraikan metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, menekankan bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan hasil pembedah dan pembahas mengenai buku karya dari Dr. Muhammad Arif MA yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Bab 4 tentang Hakikat Manusia dalam Pendidikan Islam. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembedah dan pembahas adalah hematnya dari pembahasan dari buku Dr. Muhammad Arif MA yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Bab 4 tentang Hakikat Manusia dalam Pendidikan Islam. Nah, hematnya adalah dari pembedah dan juga pembahas juga membahas terkait hakikat manusia di bumi ini, yaitu sebagai khalifah, yang tertuang juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Ja'ilun fil ardil khalifah, dan juga dalam hadis khairunas anfa'uhum linnas, bahwasanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini juga harus menjadi sosok yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi dari buku itu membahas juga tentang itu, hakikat manusia sebagai di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Dari pembahas dan juga pembedah juga membahas terkait hal itu juga. Jadi itu adalah hakikat manusia sebagai khalifah, itu juga tertuang dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Arif MA. Nah, selanjutnya pembahas dan pembedah juga mengangkat pembahasan terkait buku tersebut dari bab 4 hakikat manusia dalam pendidikan Islam tentang pendidikan Islam berbasis fitrah. Pendidikan Islam yang berbasis fitrah maksudnya adalah pendidikan Islam dari buku ini, yang kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai yang ada dalam buku ini adalah pendidikan Islam berbasis fitrah adalah tidak hanya mengedepankan perihal nilai akademis, tapi juga nilai-nilai moral dan juga spiritual yang harus seimbang. Jadi tidak hanya tentang nilai akademis saja, ketika pendidikan Islam ini berbasis fitrah juga akan bisa meningkatkan nilai moralitas dan juga spiritualitasnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah ketika nilai akademis dan nilai moralitas dan spiritualitas ini seimbang, ini dapat menjadikan manusia itu lebih berkembang lagi. Nah, berlanjut kepada transformasi. Transformasi yang dimaksudkan adalah entah itu transformasi dari individunya yang berubah menjadi lebih baik dengan pendidikan Islam yang berbasis fitrah ini tadi, kembali lagi sebagai dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini, entah itu memimpin dirinya sendiri ataupun bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, ketika nilai akademisi dan nilai moral dan spiritual ini seimbang, itu dapat menjadikan manusia ini berkembang untuk seutuhnya sesuai dengan potensi dirinya. Saya diskusi bab 4 ini juga sangat relevan dengan tantangan globalisasi, dengan dengan perkembangan zaman, sifat-sifat individualitas yang ada pada zaman sekarang itu juga sangat relevan, maksudnya adalah dan bisa menjadi satu jawaban buku tentang pembahasan diskusi dalam perihal bab 4 ini, hakikat manusia dalam pendidikan Islam, ini bisa menjadi satu jawaban atas tantangan globalisasi tersebut. Maksudnya ketika manusia ini, individu ini mempunyai pemahaman terkait pendidikan Islam yang diberikan kepada dirinya secara utuh, mulai dari tidak hanya mengedepankan nilai akademisnya, kembali lagi seperti itu, tidak hanya mengedepankan nilai akademisnya, tetapi juga seimbang dengan nilai atau value moralitas dan spiritualitasnya, sehingga manusia dapat berkembang seutuhnya dirinya, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, itulah hasil dari pembedahan dan pembahasan dari buku karya dari Dr. Muhammad Arif MA yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Bab 4 Hakikat Manusia dalam Pendidikan Islam.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.